Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di antara adab puasa yang harus kita perhatikan adalah yaitu makan sahur. Tahukah Anda dan tahukah kita semua apa kehebatan makan sahur? Makan sahur adalah makanan yang berkah, kata Rasulullah. Iya, kata Rasulullah, 3 perkara yang termasuk keberkahan, di antaranya aklatus sahur, yaitu makan sahur. Allah dan malaikatnya mendoakan orang-orang yang bersahur. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang bersahur. Subhanallah. Maukah Anda didoakan oleh Allah dan malaikatnya? Maukah Allah memuji Anda? Dan para malaikat pun juga mendoakan kita? Tentu dengan cara makan sahur Allah memuji kita. Karena salawat Allah kepada hambanya, kata Imam Adz-Dzahabi, artinya pujian. Akhal Islam, azakumullah. Subhanallah, ketika kita makan sahur, ternyata Allah memuji kita. Para malaikat pun mendoakan kita. Bahkan kata Rasulullah, perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah dengan makan sahur. Maka jangan malas Anda untuk makan sahur. Namun di sana ada adab yang perlu diperhatikan dalam makan sahur. Apa itu ya akhi? Yang pertama, bahwa makanan sahur yang paling baik bagi seorang mukmin, kata Rasulullah, kurma. Maka berusahalah kita makan sahur dengan kurma. Kalau ternyata dengan yang lainnya, silahkan. Kemudian yang kedua, bahwasannya makan sahur itu waktunya tidak jauh dari waktu subuh. Sebagaimana Imam Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya meriwayatkan dari hadis Anas. Dari Zaid bin Thabit, bahwa Zaid bin Thabit berkata, Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama Rasulullah SAW bersahur. Kemudian Anas berkata kepada Zaid, Kam kana baina sahuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal fajr. Berapa jarak antara sahurnya Rasulullah dengan salat fajar? Kata Zaid bin Thabit, qadra khamsina ayah. Yaitu sekitar 50 ayat saja. Sekitar 50 membaca Al-Quran, 50 ayat. Bayangkan, berapa menit Anda membaca 50 ayat dari Al-Quran? Barangkali tidak sampai 15 menit. Barangkali tidak sampai setengah jam. Ternyata itulah sahurnya Rasulullah. Di mana Rasulullah SAW mengakhirkan waktu sahur. Adapun yang dilakukan oleh banyak manusia di zaman ini, bersahur jam 1, jam 2, tentu ini tidak sesuai dengan praktek Rasulullah. Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah yang mulia. Salawatullahi alaihi wasallam. Justru yang Rasulullah SAW praktikan kepada kita adalah untuk bersahur di akhir waktu. Barangkali ada orang berkata, saya khawatir ketika saya minum tiba-tiba terdengar adzan. Jangan khawatir. Karena ada sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, idza adzanal muadzin, apabila adzan sedang dikumandangkan, wal ka'su, ya, sementara gelas ada pada tangan seseorang, fala yadha'hu hatta yaqdiya hajatahu. Janganlah ia letakkan, kata Rasulullah, sampai ia menyelesaikan dulu hajatnya. Mungkin Anda akan terkejut. Apakah itu tidak membatalkan? Kita katakan ini sabda Rasulullah. Rasulullah memberikan keringanan kepada umatnya. Kita tidak mau diberikan keringanan. Tentu keringanan ini kita terima dengan senang hati. Maka dari itu ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum, waktu sahur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah sesaat ataupun waktu yang tidak lama sebelum sholat fajar. Ikhwatul Islam, azakumullah. Syekh Saleh Fauzan berkata bahwasanya orang yang sahur jam 1, jam 2 akan jatuh kepada banyak kesalahan. Di antaranya, dia bersahur, dia akan menahan diri sebelum waktunya. Yang ketiga, seringkali dia terluput daripada sholat subuh berjamaah, sehingga ia mendapatkan terluput dari pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka dari itu ya akhi azakumullah, mari kita bersahur dengan seperti sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa mendapatkan cinta Allah kepada kita. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Hadis sahih riwayat Ahmad. Tanpa mengetahui adab berpuasa, maka amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa jadi sia-sia belaka. Bukankah segala amal dilandasi akan ilmu yang benar dan niat yang kuat? Ilmu adalah syarat sah ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan tidak akan dinilai kecuali dengan ilmu. Oleh sebab itu, ilmu didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Karena ilmu yang akan mensahkan niat, dan niat adalah yang mensahkan amal. Sahih Bukhari Al-Hafidh Al-Aini, jilid 2, halaman 476. Amal ibadah tanpa ilmu seperti kita berjalan tanpa tujuan. Ibadahnya menjadi rutinitas untuk menggugurkan kewajiban sampai bulan Ramadan terlewat dan menjadi bulan biasa-biasa saja. Banyak yang tidak tahu betapa bernilainya Ramadan, betapa utamanya bulan Ramadan, di mana sholat sunnah dinilai wajib dan sholat wajib dinilai berlipat, di mana setiap rupiah yang kita keluarkan untuk sedekah dinilai tak terbatas. Dan satu huruf Al-Quran yang dibaca mampu menyelamatkan kita. Bulan yang mampu menyelamatkan kita dari kesulitan dunia dan akhirat. Inilah saatnya beribadah maksimal di bulan Ramadan. Pahami adabnya dalam kajian Khazanah pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Khazanah tentang adab puasa kali ini akan dimulai dari waktu sahur. Padahal inilah waktu dimulainya berkah Allah yang sangat besar. Paksakan kita bangun untuk bersahur, karena titik start puasa dimulai dari sini. Saat kita bangun, hal pertama yang kita lakukan adalah berzikir. Ungkapan rasa syukur karena Allah telah membangunkan kita. Bacalah doa bangun tidur sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami selepas mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Hadis riwayat Bukhari. Setelah berdoa, segera dilanjutkan dengan berwudu. Wudu adalah hidroterapi yang dahsyat, karena ribuan syaraf penting diterapi dengan air yang segar. Inilah saat melepas belenggu lilitan setan, tubuh kita akan terasa lebih segar. Badan yang telah berwudu bisa segera kita tunaikan santap sahur. Jangan lupa untuk meniatkan bahwa kita hendak menunaikan ibadah puasa. Sebab niat adalah termasuk rukun dalam ibadah puasa. Tanpa meniatkan diri untuk berpuasa, maka Allah hanya menghitungnya sebagai aktivitas menahan lapar dan dahaga saja. Sayang sekali, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak berniat pada waktu malam, maka dia tidak ada puasa baginya. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Di balik beratnya waktu sahur ada keutamaan serta pahala yang besar yang akan kita peroleh. Hidangan sahur, sesederhana apapun itu, adalah hidangan yang Allah jamin keberkahannya. Lantas Allah puji-puji orang yang menunaikannya. Bahkan malaikat pun turut mendoakan ampunan bagi mereka yang sahur.
Makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Hadis sahih riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita mengakhirkan waktu sahur kita beberapa waktu menjelang azan subuh. Sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim berikut ini. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, kami makan sahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berdiri melaksanakan sholat. Anas berkata, aku bertanya kepada Zaid, berapa jarak antara azan dan sahur? Dia menjawab, seperti lama membaca 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah sahur kita santap, selanjutnya tunaikanlah sholat subuh berjamaah. Upayakan dilakukan di masjid atau musola kalau tersedia di lingkungan rumah. Keutamaan sholat subuh dijanjikan Allah Azza wa Jalla seperti sabda Rasulullah. Barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Sholat subuh menjadikan seluruh umat berada dalam jaminan, penjagaan, dan perlindungan Allah sepanjang hari. Barang siapa membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya, sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Inilah keutamaan sholat subuh dibanding sholat fardu lainnya. Lebih utama dari seluruh kekayaan bumi dan langit. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita waktu untuk diisi dengan hal-hal yang berguna, termasuk memanfaatkan waktu yang paling baik untuk memulai aktivitas harian kita. Misalnya bekerja mencari rezeki maupun belajar di waktu pagi. Inilah waktu yang Rasulullah SAW pernah memanjatkan doa keberkahan untuk umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku waktu pagi mereka. Hadis sahih riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dalam menjalani ibadah puasa, mungkin kita sering merasa lesu atau tidak bersemangat. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh perilaku tidur kita yang tidak benar. Sebab itu, Rasulullah SAW memberikan tuntunan pada kita. Beliau terbiasa tidur awal waktu malam. Bila tidak ada hal penting selepas sholat Isya, beliau akan langsung tidur. Kemudian bangun di penghujung malam untuk melaksanakan Qiyamul Lail, sholat malam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam, lalu beliau melakukan sholat. Muttafaq alaih. Sebab itu, selepas sholat Isya dan Tarawih, bila tidak ada aktivitas bermanfaat yang dapat kita kerjakan, lebih baik langsung tidur. Ramadan adalah sekolah yang mendidik jiwa kita agar menjadi seorang muslim yang lebih bertakwa, madrasah bagi perilaku dan jiwa. Sebab itulah segala sifat buruk yang dapat membatalkan puasa dan yang dapat mengurangi pahala puasa harus dihindari sejauh-jauhnya, agar puasa kita tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 183. Puasa bukanlah menahan lapar dan dahaga semata. Berpuasa memaksa kita untuk menahan diri dari segala nafsu yang mengajak pada keburukan, mendorong kita untuk mengerjakan berbagai kebaikan. Jika tidak demikian, Allah tidak akan memandang dan menerima ibadah puasa kita.
Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Dusta, melakukan ghibah atau menggunjing orang lain, mengadu domba dan mencela muslim yang lain, malas mengerjakan sholat di waktunya, enggan sholat berjamaah di masjid bagi pria, melakukan jual beli yang haram, memakan riba, dan berbagai perilaku buruk lainnya harus kita jauhi. Di antara kerugian terbesar kita sebagai umat Islam, jika kelak di hari akhir kita menyaksikan pahala sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, dan pahala yang lainnya, Allah letakkan di atas timbangan orang lain. Siapa yang pernah menzolimi saudaranya berupa menodai kehormatan atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya, hendaknya ia meminta kehalalannya dari kezaliman tersebut hari ini, sebelum tiba hari kiamat yang tidak akan bermanfaat lagi dinar dan dirham. Pada saat itu, bila ia mempunyai amal soleh, maka akan diambil seukuran kezaliman yang ia perbuat. Bila tidak memiliki amal kebaikan, maka keburukan saudaranya akan diambil, kemudian dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah orang yang beruntung, karena Allah akan ampuni segala dosa kita di dunia dan melipat gandakan pahala ibadah. Berbuka puasa adalah momen yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh orang yang berpuasa. Terlebih bila berbuka puasa bersama dengan orang-orang tercinta di rumah. Bagi mereka Allah janjikan dua kebahagiaan. Satu kebahagiaan yang dirasakan saat mereka berbuka, dan satu kebahagiaan lagi kelak akan mereka rasakan di surga saat mereka dapat menatap wajah Allah. Hadis muttafaq alaih. Agar kebahagiaan itu kian berarti, saatnya kita melengkapinya dengan berbagai adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbuka puasa. Pertama, bersegeralah untuk berbuka. Sebab Rasulullah menjanjikan kepada seluruh umatnya bahwa kita akan selalu mendapatkan kebaikan ketika menyegerakan berbuka. Sebagaimana sabda beliau, umat Islam senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis muttafaq alaih. Kemudian, kita sangat dianjurkan untuk berdoa sebelum memulai berbuka, karena menjelang berbuka adalah waktu doa yang mustajab. Jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Kala itu, kita bisa memanjatkan doa apapun yang kita inginkan di penghujung puasa. Semoga Allah memperkenankan doa kita. Di saat berbuka, ucapkanlah basmalah. Sebab setan akan menyertai dalam hidangan yang tidak disebut nama Allah. Jika menyantap makanan atau menikmati minuman tanpa disertai membaca bismillah, itu sama saja dengan menyediakan kesempatan bagi iblis untuk memperoleh rezekinya. Iblis berkata kepada Allah, "Setiap makhlukmu telah engkau terangkan rezekinya. Mana rezekiku?" Allah menjawab, "Pada makanan yang tidak disebut namaku padanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW terbiasa berbuka dengan beberapa buah kurma basah sebelum sholat maghrib. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan beberapa buah kurma kering. Jika tidak ada, beliau meminum beberapa teguk air. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Abu Daud. Seusai berbuka, kita dianjurkan untuk membaca doa. Zahabaz zama'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, dan telah tetap pahala insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud. Hindarilah makan dan minum berlebihan saat berbuka puasa, sebab hal ini bukanlah tujuan dari puasa Ramadan.
Berlebihan saat berbuka akan membuat kita berat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Perut yang terisi kenyang akan membuat kita mudah kantuk dan tidak khusyuk saat menunaikan sholat. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Tirmizi. Lantas, bila ternyata kitalah yang diberikan hidangan berbuka oleh orang lain, maka doakanlah, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepadanya, ampuni dan rahmatilah dia. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Abu Daud. Menyajikan informasi dan tuntunan beraktivitas sesuai sunnah. Semoga tayangan Khazanah hari ini mampu diambil hikmah dan panduannya. Maafkan jika dalam tayangan ini ada penggambaran atau penyampaian kata yang menyinggung. Tiada yang lebih kami harapkan selain ridho Allah serta apresiasi Anda kepada kami sebagai salah satu pedoman akan tuntunan hidup yang sesuai syariat. Akhir kata, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.